Terkait permasalahan tumpang tindih pengalokasian lahan yang meresahkan warga, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bekerja sama pihak perusahaan PT Hang Nadiem Tangguh dan masyarakat Kafling Taman Baloi Kabil, Kamis pagi menggelar rapat dengan pendapat atau RDP di kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau. Tahun berapa nih? 2020. Komisi 1 DPRD Kota Batam gelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait permasalahan pengalokasian lahan yang meresahkan warga Kafling Taman Baloi Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kamis pagi di kantor DPRD Kota Batam. RDP ini dihadiri langsung dari pihak perusahaan PT Hang Nadiem Tangguh selaku pengklaim pemilik lahan dan sejumlah perwakilan warga Kafling, BP Batam, serta BPN. Dalam pembahasan RDP tersebut, Komisi 1 DPRD Batam mempersoalkan akan adanya sengketa tumpang tindih pengalokasian lahan antara pihak PT Hang Nadiem Tangguh dengan warga Kafling. Menurut keterangan Ketua Komisi 1 DPRD Batam, Budi Mardianto mengatakan, pengalokasian lahan ini sebenarnya merupakan ranahnya dari pihak Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam yang selaku pihak berwenang. Namun demikian ada hal yang perlu disingkapi dengan bijaksana, bahwa bagi siapapun yang sebenarnya sudah mendapatkan pengalokasian lahan, memang segera ada mekanisme yang dijalankan. Dari RDP ini, solusinya BP Batam akan memfasilitasi untuk kembali dipertemukan antara pihak perusahaan dan warga Kafling tersebut terkait solusi selanjutnya. Dari total 2 ini kan terkait dengan tumpang tindihnya lahan. Sebenarnya kalau berbicara terkait dengan pengalokasian lahan kan ini memang ranahnya ada di BP. Itu mutlak berdasarkan undang-undang bahwa BP Batam lah yang punya kewenangan untuk mengalokasikan lahan. Namun demikian, nah ini kan ada hal yang memang sangat perlu disikapi dengan arif bijaksana, bahwa bagi siapapun yang sebenarnya sudah mendapatkan alokasi lahan, ya memang segeranya memang ada mekanisme yang harus dijalankan. Nah ini terkadang kawan-kawan atau saudara-saudara kita dalam dialokasikan lahan tidak dilakukan sesegera mungkin pematokan, ya, pemasangan papan dan bahkan pembangunan. Nah ini yang seringkali terjadinya sampai pada akhirnya terjadi tumpang tindih lahan. Namun demikian tadi sudah ada solusi, akan diberikan mungkin pertemuan kembali lewat BP. Kita rekomendasikan untuk BP memfasilitasi, mengundang pihak-pihak yang terkait ya untuk mencarikan solusi, karena lahan 2 hektar, dari 2 hektar ini kan sudah 1,2 yang sudah bersertifikat. Ya, ini kan pemindahan dari kapling, ya, pemindahan penggusuran yang akhirnya dijadikan kapling, dan itu sudah bersertifikat. Dan secara legalitas ini BPN sudah mengeluarkan sertifikat. Nah, sementara untuk mengeluarkan sertifikat itu kan ada ketentuan aturan yang harus dipenuhi. Nah, tadi BPN sudah mengatakan ketentuan aturannya sudah dipenuhi. Salah satunya apa? Ada rekomendasi dari BP, adanya pengumuman, adanya proses, ya kan, adanya tidak keberatan dari masyarakat. Nah, dengan sendirinya proses ini sudah dilalui, sudah dijalankan. Nah ya sudah kewajiban di BPN untuk menerbitkan daripada sertifikat itu. Ini kan inti masalahnya. Tapi di saat ada pembangunan yang berikutnya dari 2 hektar dari 8.000 yang dari 2 hektar tadi, ini baru ada mengatakan bahwa ini aku berdasarkan PL aku punya lahan ini. Nah ini ya yang akhirnya terjadi tumpang tindih. Nah untuk itu ya kita mengambil yang terbaik lah ya, agar juga jangan sampai masyarakat dirugikan, begitupun juga pengusaha. Ya di sini juga kearifan daripada BP. Di situ adalah Pak Yuyani. Sisa daripada penataan Ruli yang hektar BPN sudah mengeluarkan sertifikat 1,2 hektar secara legalitas. Sementara untuk mengeluarkan sertifikat sisanya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Riki Ramadhani, Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Untuk dari awal misalnya sebelumnya tidak sampai mengikuti penata Ruli di bawah. Kami belum mengajukan itu. Setelah dia seperti itu kita jadi kita tidak ada urusan dengan perumahan.
Makanya kami heran, kenapa di tempat itu yang semua dengan berpikir bisa dipahami karena kita kurang, kalau kita lihat di sana nanti bebas dari lantai, tapi kalau kita bicara persentase itu 8.000 itu sekarang ada sekitar 50-an tapak yang itu